Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Analita akan menjelaskan materi tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu 1. Meyakini bahwa pergaulan bebas dan zina merupakan larangan agama. 2. Membiasakan sikap menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina dengan berhati-hati dan menjaga kehormatan diri. 3. Menganalisis Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. 4. Membiasakan diri membaca dengan tartil Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis terkait. 5. Menghafalkan dengan fasih dan lancar Quran Surat Al-Isra dan Quran Surat An-Nur ayat 2 serta hadis yang terkait. 1. Pengertian perbuatan zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana, yasni, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, sesuai dengan tuntunan agama Islam. Zina secara harfiah berarti fahisah, yaitu perbuatan keji, dan zina secara istilah adalah hubungan selayaknya suami istri yang dilakukan oleh seseorang, perempuan dan laki-laki yang tidak terikat dalam hubungan pernikahan. 2. Hukum perbuatan zina. Para ulama telah bersepakat bahwa hukum perbuatan zina adalah haram. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 terkandung larangan untuk tidak mendekati perbuatan zina. Kata jangan mendekati seperti ayat tersebut merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa dan nafsu untuk melakukannya. Hukum bagi pelaku perbuatan zina. Hukuman bagi pelaku perbuatan zina terbagi menjadi dua macam, tergantung pada status dan keadaan pelakunya. Apakah pelaku perbuatan zina itu sudah berkeluarga atau sering disebut dengan zina muhsan, atau belum berkeluarga dengan zina gairu muhsan? Maka yang membedakan jenis hukuman yang berlaku kepadanya yaitu A. Hukuman untuk perbuatan zina muhsan. Sebagaimana dijelaskan bahwa zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Hukuman zina muhsan adalah 1. Hukuman dera atau dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. 2. Hukuman rajam, yaitu hukuman mati dengan cara dilempari batu atau sejenisnya. B. Hukuman untuk perbuatan zina gairu muhsan. Zina gairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki yang belum menikah. Adapun hukuman untuk pelaku zina gairu muhsan adalah 1. Apabila pelaku zina gairu muhsan adalah gadis dan perjaka, maka hukumannya adalah dera atau cambuk sebanyak 100 kali cambukan dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya sendiri. 2. Apabila pelaku zina gairu muhsan adalah janda dan duda, maka hukumannya adalah dera sebanyak 100 kali dan hukum rajam hingga meninggal dunia. Contoh perilaku mendekati perbuatan zina yang terjadi di sekitar kehidupan kita yaitu 1. Menjalani pergaulan bebas, yaitu pergaulan yang tidak berlandaskan pada norma, aturan, batasan agama. Berpacaran di tempat-tempat sepi, melakukan kontak fisik antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, berpelukan, berciuman, dan hal-hal yang lain yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan zina. 2.
mendatangi tempat-tempat yang dapat mengundang nafsu syahwat. 3. Berhayal dan berimajinasi tentang aurat lawan jenis. 4. Melihat konten, tayangan video, film, TV, atau media yang dapat merangsang nafsu syahwat, melakukan panggilan video yang mengandung imajinasi seksual. 5. Membaca artikel, buku, bacaan, atau sumber-sumber yang lainnya. Cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Sikap yang harus kita lakukan dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. 1. Menjaga pergaulan yang sehat dan beretika. 2. Menutup dan menjaga aurat. 3. Selektif dalam memilih teman bergaul. 4. Menghindari dan meninggalkan tempat-tempat maksiat. Dari materi yang sudah kita jelaskan tadi, maka kita dapat meringkas atau dapat menyimpulkan. Yang pertama, perbuatan zina adalah hubungan badan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh tali pernikahan. 2. Zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah. 3. Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang masih atau pernah terikat pernikahan dengan orang lain, atau perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang janda atau seorang duda. 4. Perumpamaan orang yang mendekati perbuatan zina itu serupa dengan orang yang berdiri di pinggir jurang. Ia akan mudah terjerumus ke dalam jurang perzinaan jika tidak segera menjauhinya. 5. Ancaman hukum untuk pelaku perbuatan zina ghairu muhsan adalah 100 kali dera atau hukum cambuk dan diusir dari wilayah tempat tinggalnya. 6. Ancaman hukuman untuk pelaku perbuatan zina muhsan adalah dihukum rajam atau dilempari batu hingga meninggal dunia. 7. Hukuman qisas untuk pelaku zina tersebut berlaku bagi wilayah atau negara yang memperlakukan syariat Islam sebagai hukum positif yang dianutnya. Itulah tadi pemaparan materi. Dari kesimpulan tersebut, mudah-mudahan bisa dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.